Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak bapak semuanya. Kembali berjumpa kita dalam proses pembelajaran daring kita. Mudah-mudahan hari ini kalian tetap semangat, ceria untuk mengikuti pelajaran yang akan bapak berikan. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, Bapak akan mengabsen kalian. Silahkan kalian tuliskan nama kalian di dalam WhatsApp grup. Terima kasih. Selanjutnya, Bapak akan mengajak kalian semua untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya supaya dalam diri kita tetap tertanam rasa cinta kita terhadap tanah air kita. Nah, anak-anak Bapak semuanya, pada kesempatan ini Bapak akan menyampaikan materi tema 5, subtema 2, pembelajaran 1. Jadi, Bapak mengharapkan kepada kalian semua setelah selesai pembelajaran ini, yang pertama, kalian bisa menganalisa peranan Indonesia dalam lingkup ASEAN secara terperinci, khususnya dalam kegiatan ekonomi. Yang kedua, Bapak mengharapkan kalian setelah proses pembelajaran daring ini, kalian bisa mengidentifikasi benda magnetis dan benda non magnetis secara benar. Yang ketiga, setelah pembelajaran daring ini nanti, Bapak mengharapkan kalian bisa menentukan komponen-komponen dan mengisi daftar riwayat hidup dengan benar. Tadi di awal sudah Bapak sampaikan, hari ini kita belajar tema 5 tentang wirausaha. Nah, sekarang kalian semua sudah mengerti bahwasanya di lingkungan sekitar kita itu banyak sekali usaha-usaha yang berkembang. Contohnya, ada usaha fotokopi, ada usaha pangkas rambut, ada usaha bengkel, ya, dan masih banyak usaha-usaha yang lain. Nah, usaha-usaha tersebut itu memerlukan sumber daya yang berasal dari luar negeri dan juga berasal dari dalam negeri. Kemudian kita juga tahu masing-masing usaha itu memiliki manfaat yang bermacam-macam. Nah, anak Bapak semuanya, sekarang Bapak mau bertanya, ya. Coba kalian sebutkan usaha-usaha lain selain dari yang Bapak berikan tadi yang ada di sekitar kalian. Ayo, tuliskan jawabannya di dalam WhatsApp group. Oke, jawaban kalian semuanya benar. Sekarang sesuaikan dengan tayangan yang Bapak berikan. Baiklah anak-anak, perhatikan gambar yang di sini. Dalam WhatsApp, coba kalian rincilah sumber daya dan manfaat dari usaha tersebut. Kembali, anak-anak, dalam menjalankan usaha itu tentu kita memerlukan sumber daya yang berasal dari dalam negeri, kemudian yang berasal dari luar negeri. Nah, untuk mendapatkan sumber daya yang berasal dari luar negeri, kita harus melakukan kegiatan impor. Nah, kegiatan impor itu merupakan salah satu kegiatan ekonomi Indonesia dalam lingkup negara-negara ASEAN juga. Sekarang Bapak minta perhatikan video tentang kegiatan ekonomi Indonesia dalam lingkup negara ASEAN, ya. Perhatikan videonya dengan cermat. Perdagangan dan industri berbasis ekspor yang membuat Indonesia menjadi salah satu di East Asian Miracle pada tahun 1993. Jadi, peranan Indonesia di ASEAN adalah menjadi fondasi utama ekonomi yang kuat dari sektor industri berbasis manufaktur dan juga pengelolaan sumber daya alam di ASEAN. Baiklah anak-anak, kalian sudah melihat video yang Bapak tayangkan tadi tentang kegiatan ekonomi Indonesia dalam lingkup negara ASEAN. Nah, dalam video tersebut terlihat sekali bentuk kegiatan ekonomi yang terjadi adalah perdagangan.
dan industri. Nah, Bapak minta sekarang perhatikan perdagangan apa saja yang dilakukan oleh negara Indonesia dalam lingkup negara ASEAN. Ya, perhatikan tayangan yang Bapak berikan. Baiklah anak-anak, kalian sudah melihat tayangan tadi. Ternyata kalau kita lihat dari tayangan tersebut, banyak sekali yang diperdagangkan ya anak-anak. Mulai dari kain batik, kemudian tikar pandan, ya, kemudian dan beberapa kerajinan tangan yang lainnya. Ya, nah anak-anak, sekarang silahkan kalian download LKPD yang Bapak kirimkan di WhatsApp Group, kemudian kalian kerjakan LKPD tersebut. Anak-anak, kalian sudah mengerjakan LKPD yang sudah Bapak berikan di dalam WhatsApp Group tadi tentang peranan Indonesia dalam kegiatan ekonomi di lingkup negara ASEAN. Nah, anak-anak, ternyata yang diperdagangkan itu tidak hanya kerajinan-kerajinan tangan anak-anak, ada juga yang diperdagangkan itu besi dan lain sebagainya. Nah, anak-anak, tahukah kalian kalau besi itu ternyata termasuk benda magnetis? Nah, apa itu benda magnetis? Perhatikan video yang Bapak putar berikut ini. Tentang benda magnetis dan non-magnetis. Tidak semua benda dapat ditarik magnet. Benda yang dapat ditarik magnet disebut dengan benda magnetis. Dan benda yang tidak dapat ditarik magnet disebut dengan benda non-magnetis. Sudah melihat video yang Bapak tayangkan? Terima kasih. Sekarang perhatikan gambar yang Bapak berikan. Nah, apakah benda-benda tersebut dapat ditarik oleh magnet? Nah, sekarang kita akan melakukan percobaan sederhana tentang benda magnetis dan benda non-magnetis. Dah, anak-anak Bapak semuanya, apa itu benda non-magnetis dan benda magnetis? Perhatikan materi yang Bapak sajikan. Baiklah anak-anak, sekarang silahkan lanjutkan LKPD-nya. Kita akan melakukan praktek sederhana untuk membuktikan benda-benda yang termasuk magnetis dan benda-benda mana yang termasuk non-magnetis. Silahkan kerjakan LKPD yang Bapak berikan melalui WhatsApp Group. Kalian sudah memperhatikan dengan baik. Sekarang lanjutkan isilah LKPD yang Bapak berikan melalui WhatsApp Group. Kalau tidak paham, silahkan ajukan pertanyaan melalui WhatsApp Group. Nanti Bapak akan jawab di sana. Banyak sekali ya usaha yang ada di sekitar kita. Nah, masing-masing usaha itu pasti memerlukan tenaga kerja. Nah, untuk mendapatkan tenaga kerja, pasti usaha-usaha tersebut akan membuatkan sebuah iklan lowongan pekerjaan melalui media-media. Nah, untuk melamar pekerjaan itu, kita pasti membutuhkan suatu daftar riwayat hidup. Nah, apa itu daftar riwayat hidup? Bagaimana cara mengisi daftar riwayat hidup? Perhatikan materi yang Bapak sampaikan. Terima kasih ya anak-anak sudah mengikuti pelajaran Bapak pada hari ini. Nah, pelajaran kita hari ini tentang kegiatan-kegiatan ekonomi Indonesia dalam lingkup ASEAN. Kemudian kita membuktikan mana benda magnetis dan non-magnetis. Kemudian kita juga belajar tentang komponen-komponen daftar riwayat hidup dan bagaimana cara mengisi daftar hidup yang benar. Bapak akan memberikan soal tes formatif melalui link Google Form. Linknya akan Bapak kirim di WhatsApp Group. Kerjakan soalnya dengan penuh kejujuran. Sebelum Bapak tutup, marilah sama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa,
dimulai. Berdoa selesai, tetap semangat.